Wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erva Novita Rahma. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Pokok pembahasan bab 4 ini yaitu A. Pengertian manajemen sekolah dasar, B. Kerangka manajemen sekolah dasar, C. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar, D. Sekolah dasar yang efektif, E. Fokus manajemen sekolah dasar, F. Penerapan. Pengertian manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen sekolah dasar. Yang pertama, jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusun anggaran tahunan. Yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat, wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima, pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran. Yang keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Dan yang terakhir, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Selanjutnya, karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Marini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Kedua, keterlibatan kepala sekolah. Yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Yang keempat, konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Yang keenam, pengajaran yang menantang secara intelektual. Yang ketujuh, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Yang ke-8, tugas yang terdefinisi secara jelas. Yang ke-9, komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Yang 10, catatan tertulis. Dan yang ke-11, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan yang terakhir, pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Selanjutnya, fokus manajemen sekolah dasar. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Selanjutnya, penerapan. Untuk meningkat mutu lembaga pendidikan ada 5 hal yang harus ditetapkan. Yang pertama, mengembangkan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan
bahan ajar. Dan yang terakhir, menambahkan intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Baiklah, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.